Selamat pagi Romo, Romo Hendra, Suster, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita akan memulai acara Bindoman pada pagi hari ini. Kita awali dengan sapaan dari C. Ervin dan dilanjutkan oleh pujian bersama dengan Samantha. Silahkan C. Ervin. Terima kasih Vera, selamat pagi semuanya yang terkasih Bapak Ibu Suster, khususnya untuk Romo Hendra yang sudah meluangkan waktunya di antara kesibukannya yang sungguh sangat luar biasa. Sedikit perkenalan kami dari komunitas Bunda Kudus. Komunitas Bunda Kudus ini sudah berusia 28 tahun dan kita adalah awalnya perkumpulan ibu-ibu, tetapi kita sekarang sudah berkembang karena kalau ibu-ibu tanpa dukungan bapak-bapak rasanya juga kurang afdol gitu ya. Dan visi misi kita adalah menjadikan wanita menjadi tiang doa bagi keluarganya dan mengajak para wanita sebanyak mungkin untuk mengenal firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sedikit mengenai keadaan Romo Yohanes Adrianus Hendra Suteja, SJ, yang lebih akrab dipanggil dengan Romo Hendra. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1953, 23 Agustus, dan kemudian masuk di Serikat Yesus pada tahun 1973. Belajar teologi di Fakultas Teologi dari Universitas Katolik Furen di Taipei, Taiwan. Pada tanggal 15 Agustus 85 ditabiskan menjadi imam di Paroki Santo Stefanus Cilandak. Beliau belajar teologi hidup rohani di Universitas Gregoriana, Roma, Italia. Pekerjaannya saat ini adalah memimpin kantor pengembangan misi Serikat Yesus yang bernama Mitra Inigo. Romo juga menjadi dosen filsafat Tionghoa di STF Dria Karya dan memberikan latihan rohani dalam hidup sehari-hari untuk teman-teman awam. Luar biasa sekali, Romo Hendra Ning Hao. 谢谢你的光临在我们的 Bunda Kudus. Dan pada kesempatan ini kami juga menyapa teman-teman yang dari Florida, Orlando, The Villages. Kita nanti doakan Ibu Gebi dari Belanda yang sedang sakit ya Romo. Biasanya dia sangat aktif di komunitas Bunda Kudus ini, tapi beliau lagi sakit. Dan kemudian juga nanti kita akan menyapa teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Ada juga yang dari Taiwan, Vinnie Chen. 谢谢你 Vinnie, 您好. Dan juga dari beberapa kota, dari Padang, dari saya lihat ini dari Jakarta khususnya ya, teman setia kita Pak Budi, juga Pak Rudi, Pak Yoyo dari Jawa Tengah Kudus dan lain-lainnya. Terima kasih untuk kehadiran Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan pujian dari Samantha. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, apa kabarnya? Yang hari ini sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan yang meluap-luap dalam diri kita masing-masing, boleh lambaikan tanganmu. Kita mau berikan sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan karena Dia sungguh baik, amin. Sampai saat ini kalau mungkin ada yang benar-benar mendapatkan kesehatan yang luar biasa, ataupun kalaupun sekarang dalam keadaan yang kurang sehat, kita bisa tetap bersyukur sama Tuhan karena dalam keadaan apapun Tuhan itu selalu baik. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saat ini saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk bersukacita di dalam kasih Tuhan. Kita mau masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan penuh pujian kita, dengan penuh rasa syukur, dan kita mau nyanyikan bersama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Yang percaya katakan dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
selamanya. Nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia sungguh baik. Mari katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Mari kita bersuka, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati nangkat pujian, sebab Tuhan baik. Dengan bersorak-sorai, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yang percaya dengan imanmu katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia sungguh baik, Dia sungguh mengasihi kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Seringkali saudara sekalian, kita yang kecewa sama Tuhan. Karena memang kita manusia ini kadang-kadang kita masih butuh proses ya. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan itu sungguh-sungguh sabar sama kita. Ada yang setuju? Bahwa Tuhan sungguh-sungguh sabar menemani setiap perjalanan yang hidup kita. Dan pada saat kita, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang mungkin sudah kita lakukan yang kita mengecewakan Tuhan, Tuhan tetap terima kita dengan lapang dada, dengan kasih-Nya yang tidak habis-habisnya. Dia terus curahkan bagi kita. Mari saat ini kita tenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk merasakan hadirat Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita percaya bahwa satu roh, yaitu roh Tuhan, melingkupi kita semua saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kalau kami bisa berkumpul bersama-sama di Bindoman ini, Tuhan. Kami dapat menyaksikan, kami dapat merasakan betapa baiknya Tuhan sampai saat ini. Kalau kami masih punya nafas kehidupan, kami masih mempunyai keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan, Kau sungguh baik. Dan apapun kondisi kami saat ini mau memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh iman. Karena kami tahu saat kami meninggikan nama Tuhan, memuji nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Engkau yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam setiap diri kami semua. Roh-Mu memulihkan kami, menguatkan kami, menghibur setiap kami. Inilah hati kami, Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja
bertata di atas pujian. Mari angkat hatimu saat ini. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, Kau rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kau memeluk setiap dari kami. Mari katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji Engkau, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujianku. Angkat hatiku, angkat kedua tanganmu saat ini. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu saat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Mari bermazmur bagi Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, dengan Roh-Mu, dengan kebenaran-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, karena Kau sungguh mulia. Oh, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan hadirat-Mu. Kau hadir saat ini, melingkupi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu mempesonaku. Kau begitu ajaib Tuhan. Ku kan memuji-Mu selalu. Oh, angkat kedua tanganmu saat ini. Kita mau katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku
segenap hatimu, mari kita sembah Dia. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan segenap hatimu kita katakan, Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan segenap imanmu katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dia sungguh ajaib, Dia sungguh mulia. Dia layak untuk menerima segalanya. Puji nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami buka hati kami lebih lebar lagi. Kami ingin mengizinkan Engkau untuk berkata-kata kepada setiap kami saat ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk diperbaharui, untuk dipulihkan, untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini tidak ada yang kebetulan kalau kami hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau akan berbicara kepada setiap dari kami. Bantu kami Roh Kudus agar kami semakin peka akan apa yang Engkau sampaikan melalui Romo Hendra. Biar Engkau yang mengurapi dia dan memakai dia secara luar biasa Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, seperti selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Thank you Samantha. Silahkan Romo Hendra. Baik, terima kasih Samantha, suaranya bagus sekali, beri semangat. Bapak Ibu, selamat pagi semua. Ini kalau kita lihat keluar, kalau saya lihat keluar jendela saya, ini yang disebut Qingming, Tengbeng, Qingming. Qing itu berarti jernih, Ming itu terang, maka terang. Tetapi udara di Indonesia nggak selalu jernih, sejernih-jernihnya. Jarang kita punya langit biru. Tapi ini cukup Qingming lah. Nah, tema kita pada hari ini saya akan berbicara mengenai Cengbeng. Ini udah agak lama saya nggak berbicara. Ini saya perbaiki dari apa yang pernah saya bawakan. Qingming Jie, ya. Nah, kita masuk aja pelan-pelan. Tetapi sebelum saya masuk, saya ingin sampaikan satu hal, bahwa ada yang belum enggak saya tulis, tapi tiba-tiba mendengar Samantha nyanyi tadi, saya berpikir ada di dalam Mazmur satu kutipan yang sangat indah, yang juga bisa memperlihatkan bagaimana orang-orang sebelum Kristus menangkap kemuliaan Allah. Itu adanya di Mazmur 19. Ya. Saya bacakan aja. Mazmur 19 ayat 1 sampai 5. Langit menceritakan kemuliaan Allah,
dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kenapa saya bacakan itu? Karena saudara-saudara Tionghoa, para leluhur mereka ribuan tahun yang lalu juga sampai sekarang, mereka menangkap keindahan dan kemuliaan Allah melalui apa? Melalui alam semesta. Karena langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kalau melihat alam, orang bisa sampai pada Allah kemuliaannya dan Allah yang sedang bekerja. Orang Tionghoa menangkap keilahian dengan cara itu. Mereka dekat dengan alam. Maka banyak perayaan-perayaan mereka, peringatan-peringatan mereka selalu terkait pada alam. Ya, saya rasa nggak ada yang nggak terkait pada alam. Karena itu mereka merayakan itu berdasarkan nanti kalender bulan mereka, dan ada satu yang jatuh pada perayaan yang jatuh pada kalender matahari, yaitu Cengbeng ini. Ya, maka kita lihat bagaimana melalui alam orang bisa sampai kepada Sang Pencipta. Ya. Nah, saya akan mulai dengan nama Qingming. Qing itu berarti jernih, Ming itu terang. Jadi Qingming itu adalah jernih dan terang. Bapak Ibu, Qingming adalah nama dari salah satu Jie-Qi. Ya. Jadi bukan cuma sapu makam itu dinamain Qingming, tapi sapu makam ada di dalam nama yang besar itu Qingming. Qingming adalah potongan musim. Disebut Jie-Qi. Jie-Qi adalah sebutan untuk 24 keadaan cuaca di bumi yang terjadi akibat rotasi bumi pada sumbunya dan revolusi bumi mengelilingi matahari. Ada 24 penggalan cuaca, maka disebut 24 Jie-Qi. Ya, satu Jie-Qi berlangsung kurang lebih 15 hari. Kalau 15 kali 24 itu 360. Jadi kalau bumi mengitari matahari dari awal sampai ke tempat dia mulai berangkat tadi, itu ada 24 Jie-Qi. Dan satu Jie-Qi itu 15 derajat. Ya, itulah cara mereka mengidentifikasi musim. Jadi bukan cuma dingin, semi, panas, gugur, dingin, bukan. Di dalam setiap penggalan musim besar itu, musim semi dibagi lagi atas 6 Jie-Qi dan begitu seterusnya. Ya. Maka ada 24 Jie-Qi. Ya. Dan Qingming adalah nama salah satu Jie-Qi itu. Kenapa perayaannya disebut Qingming? Karena Cengbeng itu berada pada Jie-Qi Qingming. Nah, ya itu yang kita perlu tahu. Nah, ini seluruh Jie-Qi-nya saya berikan di sini. Ini mulai dari Li Chun. Li Chun itu datangnya musim semi. Kemudian Yu Sui, Jingzhe, Chunfen, Qingming itu baru setelah datangnya musim semi, Jie-Qi ke-1, 2, 3, 4, ke-5. Ya. Kelima setelah Li Chun dan kedua setelah Chunfen. Itu tentang Jie-Qi, dan Bapak Ibu lihat yang hijau ini adalah Jie-Qi yang ada pada musim panas. Yang coklat ini Jie-Qi yang ada pada musim gugur. Yang biru ini adalah Jie-Qi pada musim dingin. Bisa lihat bawah ini penjelasannya ya. Maka kita lihat Cengbeng atau Qingming itu adalah salah satu dari Jie-Qi. Jadi bukan nama yang diberikan khusus untuk upacara sapu makam.
Tetapi itu adalah nama penggalan musim selama 15 hari. Ya, jadi Qi Qingming ini 15 hari nih. Kita ada di 4月5号, 5 April. Ya, 5 April. Nah, kedudukan ini dengan sendirinya secara alami membuat cuaca di bumi amat indah, jernih dan terang. Karena dia meninggalkan musim dingin dan awal musim semi yang masih lumayan dingin, dia mendekati akhir musim semi, masuk ke musim panas, maka udara lebih hangat, segar, ya. Oksigen itu sangat banyak, matahari masuk dengan sempurna. Maka pada saat Qingming, segala-galanya ini tumbuh dengan subur, dengan baik. Maka di belakang saya ini ada taohua, ya. Taohua itu adalah bunga tao. Kalau musim dingin, bunga yang mekar adalah meihua. Kalau musim semi semacam ini, yang mekar adalah bunga tao. Maka Cengbeng juga itu saat taohua mekar. Ya. Qingming mulai pada hari ke-100 kelima sesudah puncak musim dingin. Kalau Bapak lihat ini, Ibu lihat Tongzhi ini puncak musim dingin. Ini 105 hari. Ya, orang Tionghoa itu perhitungannya sangat luar biasa. Dan 15 hari setelah pertengahan musim semi. Jadi kalau pertengahan musim semi 5 baris kemudian Qingming. Nah, hari ini adalah Qingming. Karena memang Cengbeng ditentukan, itu jelas jatuhnya 4月5号, 5 April. Menurut kalender Gregorian. Jadi perayaan Qingming kita kenal sebagai perayaan Qingming yang kita kenal sebagai perayaan sapu makam, Shaomu, sebenarnya adalah perayaan yang terkait dengan musim dan cuaca. Nanti isinya banyak ini. Di dalam payung musim Qingming itu, terutama 15 hari itu, ada beberapa hal yang disatukan dan dirayakan. Ya, kita cuma kenal, saya pikir banyak orang hanya mengenal sapu makam, tetapi lebih. Nah, ini saya kasih ini gambar aja, tapi sangat bagus kan, lihat taohua bermekaran, ini keindahan Qingming. Ya, Qingming sebagai Qi. Lihat burung itu sedang menikmati madu dari bunga tao. Ya. Ya, sekarang saya mau masuk ke 3 rangkaian perayaan Qingming. Sanjie Lian Qingming, ada Sanjie, Jie di sini berarti perayaan. Lian itu saling terkait dan disebut Qingming. Atau di dalam masa Qingming ada 3 perayaan yang saling terkait. Apa itu? Tapi sebelum itu saya terangkan juga. Sanjie Lian Qingming ini adalah ungkapan tua. Qingming bukan perayaan tunggal, melainkan 3 perayaan. Jadi Cengbeng itu di dalamnya ada 3 perayaan. Bapak Ibu harus ingat dulu, jangan identifikasi Cengbeng hanya dengan peringatan arwah sapu makam. Ya, Cengbeng itu nama penggalan musim. Qingming itu nama penggalan musim. Dalam 15 hari ini ada 3 perayaan yang dirayakan. Ya, 3 perayaannya itu apa aja? Sanyue, Sanchu, ini kalender Nungli, ini bukan kalender Gregorian. Sanyue, Sanchu, ya. Itu, ini Chu-nya kelebihan 1. San-nya kelebihan 1. Sanyue Chusan, mestinya begitu. Sanyue Chusan, ya, nanti saya perbaiki lagi. Sanyue Chusan itu disebut Sang Sijie. Sang Sijie terkait dengan, nah ini penting, ini menarik sekali Bapak Ibu, karena Sanyue San itu terkait dengan pemurnian diri, menikmati indahnya alam, dan penghayatan kesatuan dengan alam yang sedang bermekaran seperti itu. Ini suatu pembaruan lahir batin betul-betul. Sangat indah. Kemudian yang kedua adalah Sanyue Chu. Saya rasa ini musiknya Sanyue Si. Han Sijie,
Ya, itu adalah perayaan yang terkait dengan peringatan bagi seorang abdi dalam keraton yang amat setia, namun mati dengan tragis karena ulah raja, yaitu Jie Zitui. Ya, itu. Yang ketiga itu baru San Yue Chu, tadi San Yue Chu Si. Jadi bulan 3 dalam kalender Tani itu tanggal 3 adalah perayaan Sang Si Jie, tanggal 4 itu perayaan Qi Zitui Shao Mu. Qi Zitui, tanggal 5 hari ini baru San Yue Chu, itu berarti bulan 3 tanggal 5 kalender Nungli hari ini itu adalah Qingming Jie. Nah, itu yang sapu makam hari ini. Ya. 3 perayaan itu semua adalah perayaan tradisional Tionghoa yang sudah berumur ribuan tahun. Tentu banyak adaptasi dan modifikasi. Kita nggak akan selesai bicara ini, Bapak Ibu. Kalau semua perayaan itu mesti dibicarakan, ini nggak akan habis. Karena setiap suku, setiap tempat, setiap kepercayaan, setiap praktek religi, mereka punya pandangan dan upacara masing-masing, itu sangat ruwet. Maka nggak ada yang bisa bilang bahwa cengbeng itu harusnya begini. Tergantung dari suku mana, tergantung dari mana. Apalagi kalau sudah meninggalkan Tiongkok menjadi Hoakiao kayak kita. Nah, ini campur aduknya sudah lebih banyak lagi. Maka jangan berpikir bahwa ada satu orang bisa mengatakan cengbeng harusnya begini. Nggak ada. Nggak ada. Di Tiongkok aja nggak ada kok. Ya, jadi kita bisa isi itu, tetapi yang penting adalah semangatnya. Dalam pembicaraan kali ini kita akan mendalami gagasan dasarnya, Bapak Ibu. Nah, perayaan Sang Si Jie itu terkait dengan mandi ritual, memurnikan kembali hidup, membersihkan diri dari kecemaran, dosa, hal-hal yang nggak bagus di dalam hidup secara moral, ya, dan juga untuk menolak penyakit dan bala, dan perlahan-lahan menjadi piknik di aliran sungai menikmati alam. Lihat gambar ini. Ini gambar seorang gadis muda. Memang Sang Si Jie sebagai bagian dari perayaan Qingming, Cengbeng juga itu disebut Nier-jie, hari para gadis. Lihat, gadis ini sedang di ada daun, ini daun liu, cabang daun liu itu dengan air direciki di kepalanya sebagai tanda pemurnian, pembersihan, ya, dari segala macam lah menurut kepercayaan masing-masing. Tapi yang penting adalah memurnikan kembali hidup, membersihkan diri dari kecemaran, dan juga untuk menolak penyakit dan bala. Maka ini upacara yang bagus sekali. Kita juga pakai air suci untuk itu, ya. Dan kemudian di sebelahnya ini perayaannya. Lihat di samping, di sisi kedua sungai ini di kedua sisinya penuh orang. Mereka duduk-duduk di tepi sungai. Ini adalah ada upacaranya juga. Mereka itu sambil membaca buku-buku kuno, saling bertanya jawab, menikmati. Mereka mengenang keluar biasaan langit, keluar biasaan alam. Mereka menerima begitu banyak. Jadi ini suatu penyegaran rohani sebetulnya, ya, ada penyegaran rohani. Nah, kemudian kita lihat lagi sebentar. Kita lihat lagi halaman berikut. Nah, kalau tadi adalah pemurnian, sekarang kita melihat ada ini disebut Qi Shui, Liu Shang, ya. Qi Shui, Liu Shang apa artinya? Qi Shui berarti aliran sungai yang berkelok-kelok. Jadi orang Tionghoa nggak suka yang lurus. Yang lurus itu buruk, harus yang belok-belok, ya, supaya qi-nya itu nggak nabrak. Makanya itu jangan dipikirin, itu Hong Shui. Kemudian Qi Shui berarti aliran yang berkelok-kelok. Liu Shang itu cawan arak. Ya, liu itu cawannya itu nanti ditaruh ditatakan, ditaruh di atas sungai, dia akan ngikut air sungai. Ya, ini jadi semacam permainan juga. Nanti mereka buat modelnya di dalam rumah dan ditaruh cangkirnya di atas nampannya itu kecil dan dia akan berjalan di depan siapa cangkir itu berhenti dia harus minum.
Menarik ini. Ya. Dan di sini yang penting adalah nanti bagaimana mereka duduk bersama, menikmati alam yang indah, mengenang kebaikan alam, dan mereka berterima kasih kepada alam. Jadi kegiatan menempa batin bagi kaum terpelajar. Lihat mereka semua pegang buku, ada yang menulis syair, ada yang membaca. Ya. Ini ada kacungnya yang lagi ngurusin cangkir araknya nih di sungai. Kemudian mereka dengan santai membicarakan ajaran-ajaran para bijak purba. Bagus kan? Setahun sekali mereka lakukan. Kegiatan ini juga merupakan kesempatan belajar dari alam dan sekaligus merupakan ungkapan syukur yang mendalam kepada alam. Jangan lupa orang Tionghoa itu hidup di dalam kebijaksanaan yang alami terkait dengan alam. Mereka belajar dari alam, maka itu ada ungkapan Tionghoa bahwa hidup adalah sifa ziran, sifa itu belajar, ziran itu alam. Ya, yang mereka ingin capai, Bapak Ibu, adalah kerinduan mereka yang terdalam, kesatuan langit dan manusia, tian ren hei, ya. Kesatuan langit dan manusia, merasakan indahnya kesatuan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Kita ini di dalam bimbingan paus-paus kita, terutama juga Paus Fransiskus, sangat menggarisbawahi bahwa kita harus merawat alam. Orang Tionghoa sudah ribuan tahun yang lalu punya kesadaran ini. Mereka alam itu adalah hidup mereka. Kalau alam dipotong, mereka mati. Jadi itu mereka belajar terus, kerinduan itu dipupuk dengan perubahan musim loh. Dalam perjalanan bumi mengelilingi matahari, begitu banyak perubahan dan acara-acara yang mereka jalankan. Bapak Ibu lihat ini sungainya nggak lurus kan gambar ini? Ya, sungainya nggak lurus, dan di kanan kirinya ada orang masih sama membaca buku, diskusi, menikmati alam. Dan lihat ini kacungnya sedang ngurusin sang itu cangkirnya di atas tatakannya, dia mengalir nih, ya dia mengalir. Nanti kalau berhenti di depan Bapak ini dia mesti ambil, dia minum. Itu cara menikmati. Kita kehilangan banyak loh. Kita nggak bisa menikmati alam. Apa yang kita nikmati kecuali bising, kecuali polusi dan lain sebagainya. Kita nggak punya lagi hal-hal semacam ini walaupun masih ada. Ya, kalau kita keluar kota sebentar ada. Cuma kita berpikir yang nggak ada itu waktunya. Maka cengbeng itu bisa kehilangan arti. Jadi cengbeng itu bukan cuma sapu makam. Nah, kecuali itu, cengbeng juga adalah nih, cawai, sunyo, berarti apa? Tacing, ya. Aduh, ini ketutupan semua. Ini nggak bisa saya pisah, nggak bisa. Tacing, sangcun, ya, piknik, menikmati musim semi. Jadi, cengbeng juga sebetulnya hari piknik keluarga. Kenapa? Piknik masyarakat, karena cuaca bagus sekali. Lihat ada orang main layangan ini sekeluarga. Ya masih ada kabutnya sedikit, tapi udah nggak begitu dingin. Masih pakai jaket tapi nggak tebel. Lihat mama dan anak itu menikmati bunga di halaman di alam terbuka. Lihat ini juga bunga-bunga hijau ini chon, ini semi. Nah, mereka menikmati. Maka kegiatan cengbeng itu bukan cuma ke makam, tetapi juga melihat, menikmati, mengagumi alam. Sambil mengagumi, mereka melihat ada kehidupan, ada kekuatan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Lihat ini juga mereka berjalan-jalan di hamparan luas bebungaan. Ini kan menyegarkan jiwa loh. Kapan jiwa kita segarkan dengan semacam ini? Ya, orang Tionghoa punya cara hebat. Ini sampai sekarang masih dilakukan. Sampai waktu saya belajar di Taiwan, cengbeng itu memang indah karena bunga di mana-mana. Udara cukup menyenangkan, maka kita keluar. Nah, itu mengenai yang pertama, perayaan Sang Si Jie, ya. Jadi terkait dengan alam.
menikmati alam. Banyak sekali, main bola, main ayunan, nanam pohon, dan lain sebagainya. Bahkan ada cerita yang mengatakan pada saat cengbeng itu daun teh dipetik. Pucuknya itu dipetik, maka Qingming Cha itu mahal. Katanya energi kehidupan dalam posisi langit dan matahari dan bumi yang 15 derajat ini itu sangat kuat masuk ke dalam bumi sehingga memberikan energi. Maka orang Tiongkok mengatakan kalau kita jalan-jalan ke Hangzhou beli Longjing Cha itu hati-hati karena dia akan bilang ini daun Longjing yang dipetik pada cengbeng. Kita nggak tahu kapan dia petik. Ya. Dia bilangnya daun teh yang dipetik pada hari cengbeng, tapi belum tentu yang di kaleng yang dia kasih ke kita loh. Jadi itu macam-macam lah, hati-hati sedikit. Nah, yang berikut adalah perayaan yang kedua nih Bapak Ibu. Kecuali tadi Sang Shijie, sekarang adalah Han Shijie, makan dingin. Nah, ini pada hari Han Shijie, ya, San Se. Ini kedua ini, saya salah tulis, nanti masih saya rubah. Hari kedua cengbeng. Oh enggak, ini, oh ya, hari kedua betul. Perayaan makan dingin itu menurut kisahnya terkait dengan Jie Zitui, itu seorang menteri yang hidup pada masa Chunqiu. Pada masa Chunqiu itu dinasti Zhou. Ini masa Chunqiu sekitar abad ke-8 sebelum Masehi loh, abad ke-8 sebelum Masehi. Chunqiu itu sampai 400-an. Jadi abad ke-8 sampai abad ke-5 Masehi, sebelum Masehi. Jie Zitui adalah seorang abdi dalam yang tanpa pamrih melayani Pangeran Chong'er. Dia adalah putra mahkota, dia mau dibunuh maka dia lari. Pangeran Kerajaan Qin dalam pengembaraan untuk menghindari bahaya. Saat pangeran sakit dan susah, dia memberikan dagingnya untuk santapan pangeran. Setelah pangeran menjadi raja, ini pasti raja dalam arti feodalistik. Jadi ada Raja Zhou, di bawahnya ada kepangeranan disebut Fengqian. Nah, dia pasti penguasa Fengqian Qin, ya, dia dari kerajaan Qin. Kemudian pangeran menjadi raja Zitui. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Zitui menolak untuk menerima penghargaan karena bagi dia berlaku setia dalam melayani junjungan adalah suatu keharusan. Keharusan, bukan untuk menerima penghargaan. Lihat ini, semangat ini. Saya mengabdi junjungan saya. Bukan untuk mencari keuntungan atau penghargaan, tetapi saya mengabdi karena itu adalah keharusan seorang warga negara membantu rajanya. Enggak ada yang istimewa, saya hanya melakukan keharusan saya. Itu ungkapan dari intensi murni satu kehidupan. Dia mau diberi penghargaan, maka dia meninggalkan istana, membawa ibunya pergi untuk menyepi. Lihat ini patungnya ini. Jadi ibunya sudah tua, dia gendong naik ke gunung loh. Dia bersembunyi di gunung. Sebetulnya menurut saya bukit kali ya, yang bukit agak tinggi, yaitu Bukit Mienshan. Karena dicari raja nggak ketemu, atas nasihat orang, raja memerintahkan untuk membakar Bukit Mian di 3 bagian. Jadi kalau bukit itu satu begitu, 3 bagian dibakar, yang satu jangan. Jadi dia nanti bisa menyelamatkan diri keluar dari bagian yang nggak dibakar. Tetapi sampai apinya habis, Zitui nggak keluar. Dia nggak turun gunung. Kemudian ditemukan, ini lagi dibakar nih gambarnya, itu ada apinya tuh. Ini ibunya, ini Zitui. Mereka berdua mati nih. Ya, mereka berdua mati kebakar. Jadi Zitui wafat terbakar bersama ibunya. Raja amat menyesal, dia mengeluarkan peraturan 3 hari berturut-turut rakyatnya tidak boleh menyalakan api sebagai peringatan akan Jie Zitui. Nah, kematian Jie Zitui
karena nggak boleh nyalain api, maka mereka harus makan dingin. Ya, makan dingin, mereka makan dingin, maka perayaannya disebut perayaan makan dingin karena makanan disediakan sebelumnya. Kan di Bali juga ada doa atau perayaan yang nggak boleh nyalain api kan, Nyepi. Nah ini mirip ini, 3 hari nggak boleh nyalain api, maka mereka makan dingin. Peringatan makan dingin kemudian juga menjadi bagian penting dalam perayaan Qingming. Penghayatan keutamaan yang luar biasa, hidup tanpa pamrih, itu adalah salah satu isi moral perayaan Qingming. Nah, ini dengan merayakan orang Tionghoa di Tiongkok, di Taiwan, di mana-mana itu masih merasakan, ingatannya disegarkan, hidup ini nggak boleh pamrih. Ya tentu ada juga yang pamrih lah. Orang Katolik juga ada kan, kita nggak boleh membenci orang, tapi kita benci orang juga. Jadi selalu ada yang begitu-begituan. Nah ini Jie Tui itu sebelum mati menulis syair. Syairnya bagus sekali. Sangat sulit menerjemahkannya. Tetapi saya mencoba menangkap semangatnya. Maka saya terjemahkan. Ikhlas hamba menyayat daging bagi baginda. Harap baginda selalu jernih bersinar. Dia pakai kata Qingming. Jernih itu Qing. Bersinar Ming. Dia mau pengorbanannya itu membuat raja selalu menjadi pribadi yang hatinya jernih dan tindakannya cemerlang bersinar. Ikhlas hamba menyayat daging bagi baginda, harap baginda selalu jernih bersinar. Di bawah pohon liu, roh hamba sirna. Walau amat sirna itu hilang. Walau amat ingin mendampingi baginda sebagai pembantu setia. Seandainya hamba ada di hati baginda, kenangan akan hamba kiranya membuat baginda selalu mawas diri. Jadi harus hidup di dalam intensi lurus, kelurusan hati. Ya, baginda harus hidup dari kasih, maksudnya itu, bukan dari memberikan reward pada orang, supaya baginda itu diikuti orang karena ada kasih, bukan karena ada reward. Tanpa sesal hamba tinggal di dunia orang mati. Tekunlah mengatur negara dari Qingming sampai ke Qingming. Lihat di dalam syair pendek ini ada 3 kata Qingming. Maka memang Jie Tui itu perayaannya dimasukkan ke dalam Qingming karena memang sangat jelas. Di dalam syairnya aja 3 kata Cengbeng. Ya. Jadi ini melihat isi dari perayaan Cengbeng yang kedua ya adalah ini. Suatu keluhuran martabat orang yang bermoral luar biasa. Yang ketiga adalah ini sebetulnya perayaan, mestinya saya sebut perayaan Saumu. Ini judulnya mungkin lebih baik saya ganti supaya enggak nanti rancu. Ya. Jadi Saumu. Saumu ini sao itu nyapu, mu itu kuburan, jadi nyapu kuburan. Perayaan ini dirayakan pada tanggal 5 April. Dalam ungkapan Tionghoa disebutkan Qingming Sangfen Qianshan Hou Si. Artinya apa? Kalau perayaan Cengbeng ke makam 3 hari sebelumnya, 4 hari sesudahnya. Jadi orang nggak hanya datang ke makam pada tanggal 5, tetapi beberapa hari sebelumnya mereka sudah datang. Beberapa hari sesudahnya datang, tapi nggak boleh terlalu panjang. Karena apa? Cengbeng cuma 15 hari. Ya. Jadi kalau lebih dari 15 hari, saya pernah membaca ada, ya 10 hari sebelumnya orang sudah mulai merayakan Cengbeng, 10 hari sesudah, ini kepanjangan, karena lewat masa Qingmingnya. Lagian ini kata-kata kuno mengatakan Qingming Sangfen Qianshan Hou Si. Ya, itu dia, perhatikan aja. Perayaan ini pada dasarnya adalah ungkapan bakti. Jadi sapu makam ini pada dasarnya ungkapan bakti atau xiao. Anggota keluarga kepada leluhur, ungkapan bakti. Anggota keluarga kepada leluhur yang sudah wafat, pastilah. Bakti adalah soal keutamaan dasar dalam kehidupan moral bangsa Tionghoa. Maka Cengbeng isi utamanya adalah Bapak Ibu dan teman-teman adalah ungkapan bakti.
Ya, yang lain itu aksesoris, yang inti adalah dia menunjukkan bakti. Nah, baktinya itu diunjukkan dengan apa? Membersihkan makam. Lihat ini bongpainya, dia lagi bersihin tuh. Kemudian memperbaiki, lihat ini seluruh keluarga lagi nulis lagi tuh supaya huruf-hurufnya nyata lagi, dibersihkan, ditulis lagi, mengikut sertakan seluruh keluarga. Sebagai satu keluarga, mereka ingat akan leluhur mereka. Ini orang tua mereka pasti. Mereka berbakti, merawat kuburan mereka. Ya. Semua itu dilakukan sepenuh hati oleh seluruh keluarga. Nah, mereka bukan menurut tradisi upacara sapu makan bukan hanya dilakukan dengan membersihkan dan memperbaiki bagian makam yang rusak, juga dipersembahkan makanan untuk leluhur. Lihat ini. Semua ini tentu terkait dengan kepercayaan budaya dan religi mereka tentang hidup setelah mati, Bapak Ibu. Ini yang kita sedikit harus perhatikan. Tadi saya sudah katakan intinya adalah bakti. Ini adalah muatan kepercayaan mereka. Maka kalau kita pegang intinya bakti, ritualnya itu bisa kita sesuaikan dengan kepercayaan kita, dengan ajaran kita. Maka cengbeng bisa dilakukan asal kita juga berefleksi apa yang diajarkan gereja melalui revelasi pewahyuan dan ajaran gereja. Bagaimana kehidupan setelah mati, bagaimana cara kita berbakti pada leluhur kita. Ada loh di dalam kitab suci bagaimana kita diajarkan untuk mengingat orang tua, leluhur, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau tadi ini kita melihat bagaimana orang saudara-saudari Tionghoa yang tradisional berdasarkan pandangan dan kepercayaan religi mereka tentang hidup setelah mati, mereka mempersembahkan apa yang mereka pikir harus diberikan pada leluhur mereka. Bagaimana orang Kristiani merayakan cengbeng? Ini saya melihat ada yang di Taiwan juga. Ini cara mereka. Lihat, kuburan dibersihkan juga, dirapikan. Ini ada salibnya nih, ada salibnya. Sepenuh hati. Tapi sederhana kan, nggak ada persembahan apa-apa loh. Sesuai dengan ajaran gereja tentang kehidupan setelah wafat, bahwa kita masuk ke dalam kemuliaan di mana cara hidup lama nggak lagi berlaku di sana. Misalnya Yesus berkata, kalau kita sudah beralih kita nggak kawin dan nggak dikawinkan gitu. Ya. Jadi memang ada perubahan, maka cara kita bakti bisa kita ungkapkan dengan sepenuh hati datang ke makam orang tua, membersihkan, ya, merawat kembali, memberi bunga, selesai. Nah, dengan demikian saya ingin sampai pada beberapa kesimpulan. Kita sudah tahu bahwa ada satu peringatan dan dua perayaan dalam Qingming. Sang Sijie adalah perayaan yang memperlihatkan kedekatan orang Tionghoa dengan alam dan kerinduan mereka untuk bersatu dengan langit yang bisa berarti semesta, bisa juga sosok pencipta. Tian itu bisa alam semesta, langit, alam semesta, jagat raya, tapi bisa juga sosok pencipta yang mengadakan hidup dan yang memelihara kehidupan yang ada di atas sana. Mereka nggak pernah eksplisit, tetapi kelihatan ada ciri-ciri bahwa mereka percaya ada sosok yang paling berkuasa di atas dan tunggal. Ya, ini sudah sedikit banyak bisa dikonfirmasi. Konfusianisme itu pasti berpercaya pada Allah atau pencipta atau yang mengadakan kehidupan di atas sana yang tunggal. Konfusianisme mengikis banyak tahayul dari seluruh budaya Tionghoa yang berjalan ribuan tahun sampai ke dia. Jadi itu kita sudah lihat Sang Sijie memperlihatkan kedekatan orang Tionghoa dengan alam. Ya. Upacara ini berisi praktek-praktek pemeliharaan hidup yang luhur, yaitu penyucian diri, menghargai keindahan alam dan alam di awal perputaran hidup baru seluruh semesta. Jadi pada putaran baru mereka melihat kembali alam itu luar biasa. Ya.
Sesuatu yang amat bernilai, Bapak Ibu, yang mengingatkan kita akan kerinduan dasar kita disatukan dengan Allah. Mereka itu bersatu dengan alam, dengan Tien, bukan cuma alam loh. Dengan Tien berarti dengan sesuatu yang ada di atas sana. Kita diingatkan akan kerinduan kita bersatu dengan Allah. Itu jelas bagi kita karena pewahyuannya berbeda. Mereka pewahyuan alam, kita pewahyuan sabda, dan akhirnya Allah menjelma menjadi manusia sendiri dan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Nggak dijawab, bilang aja itu sudah mari. Dan juga mengingatkan kita akan gereja yang juga sedang giat menyadarkan umat untuk merawat alam. Jadi Qingming bisa mengingatkan kita juga betapa berharga dan indahnya alam sebagai karya tangan Allah, kita harus rawat. Jadi Qingming bisa mengingatkan kita. Kemudian peringatan Jie Zi Tui, makan dingin, mengingatkan kita akan martabat manusia yang nilai hidupnya bukan untuk mencari penghargaan dan hadiah. Nah, ini kita sering lupa. Kita kalau ke Tuhan itu apa-apa kita sudah selalu pikir mau minta ini, mau minta itu. Cetwe memperlihatkan bahwa hidup ini bukan untuk minta-minta loh. Hidup ini untuk berbuat baik. Berbuat baik demi kebaikan, selesai. Maka walaupun dia nggak disuruh minta, mau diberi pun dia nggak mau. Itu namanya kelurusan hati. Mau diberi pun nggak mau. Kenapa? Saya mengabdi bukan untuk mendapat sesuatu. Saya mengabdi demi mengabdi. Itu kelurusan hati. Jadi di sini kita juga diingatkan. Jie Zi Tui adalah orang yang seutuhnya tanpa pamrih. Baktinya pada Pangeran Chong'er adalah sesuatu yang memang menjadi kewajibannya. Hal ini bisa mengingatkan kita akan sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah ini, Zi Tui menghayati ini dengan cara dia. Ribuan tahun yang lalu, dia tahu dia akan diberi penghargaan, dia pergi. Ya, jadi Yesus juga mengajarkan kita untuk murni loh. Kalau kamu melakukan sesuatu yang ditugaskan, katakan kami hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Apa luar biasanya itu? Gitu kan? Jadi hati kita murni. Upaya sapu makam merupakan ungkapan bakti anak pada orang tuanya yang telah wafat. Generasi berikut pada leluhurnya. Praktik itu menunjukkan pada kita bahwa orang Tionghoa dalam keyakinan tradisional mereka percaya akan adanya hidup setelah kematian. Paham mereka agak berbeda dengan kita. Mereka percaya di kehidupan mendatang, orang-orang yang meninggal masih memerlukan sarana kehidupan seperti di dunia. Tetapi mereka tidak dapat mengusahakan itu sendiri, maka harus diusahakan dari bumi. Diberi makanan, diberi pakaian, diberi sarana kehidupan. Dalam perayaan Qingming, mereka mempersembahkan makanan, minuman, dan juga barang-barang kebutuhan lainnya. Ini berdasarkan pandangan mereka setelah kematian. Hidupnya bagaimana di sana. Ya. Kita lihat sedikit bagaimana kita. Ajaran gereja memperlihatkan bahwa setelah wafat, orang juga masuk ke dalam kehidupan baru yang berbeda. Tapi mereka tidak butuh, dan mereka tidak butuh lagi sarana-sarana kehidupan seperti di bumi. Kita nggak perlu minum, nggak perlu makan. Ya nanti kita taunya kalau udah ke sana sih. Bakti pada orang tua dan leluhur harus kita lakukan, namun caranya berbeda. Hakikatnya sama, caranya berbeda. Kita bisa belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus bagaimana mengungkapkan bakti. Dari atas salib, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana dia melakukan bakti kepada ibunya. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maksudnya bakti di sini gimana? Yesus kan anak tunggal, Bapak Yosef kan sudah meninggal, jadi Ibu Maria sendirian.
dia nggak bisa meninggalkan ibunya tanpa suatu kejelasan. Maka sebagai ungkapan baktinya dia bilang pada ibunya, "Ibu, lihat itu Yohanes, itu anakmu." Dan pada Yohanes berkata, "Yohanes itulah ibumu, rawat dia." Nah, itu ungkapan bakti. Cukup kan? Nah, kita sebagai orang Katolik, kalau kita mau menunjukkan bakti kita kepada orang tua, kita satukan bakti kita dengan bakti Tuhan Yesus. Kita pikirkan kebaikan untuk orang tua, ya, selama dia hidup. Dan kalau dia sudah meninggal, kita satukan seluruh kehidupan dia dengan di dalam persembahan Tuhan kita Yesus Kristus, agar keselamatan abadi Allah itu penuh di dalam diri leluhur dan orang saudara-saudari kita yang telah meninggal. Itu ungkapan bakti kita. Kita bawa semua bersatu dengan persembahan Tuhan Yesus. Kita minta keselamatan abadi untuk orang-orang kita yang sudah meninggal. Saudara-saudari Tionghoa, Anda sekalian bisa menghayati keindahan dan nilai-nilai luhur dari peringatan dan perayaan tradisional Tionghoa, Qingming. Qingming seperti yang telah diuraikan di atas, karena dalam perayaan Qingming begitu banyak pelajaran yang berisi keluhuran hidup yang bisa kita serap ke dalam kekayaan gereja. Daripada kita selalu berputar-putar di sekitar pertanyaan yang selalu ditanyakan, bolehkah bakar hiyo, bolehkah memberi persembahan kepada arwah leluhur, dan kita lihat begitu banyak nilai-nilai yang bisa kita pelajari, kita tangkap, kita serap menjadi bagian dari seluruh kekayaan gereja. Kita menghayati Qingming, tetapi bukan dengan cara-cara religi yang mungkin tidak begitu match dengan kita, ya. Maka Bapak Ibu, apakah boleh Qingming? Boleh, lakukanlah. Lihat begitu banyak nilai-nilai, lakukan dengan apa seturut ajaran gereja kita, ya. Nah, inilah gambaran keindahan alam semesta di mana Allah Tritunggal tampil, ya. Semoga dengan pembicaraan amat singkat ini Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Romo. Luar biasa, sangat indah Romo. Penjelasannya sangat menarik ya Romo ya. Ternyata Qingming atau yang kita sebut Qingming itu kalau ditelusuri dari leluhur sana ceritanya juga macam-macam dan mengalami proses modifikasi dulu gitu ya sampai ke kita. Ya. Dan intinya yang saya tangkap, kita diajar untuk terus berbakti kepada orang tua atau leluhur kita dengan cara yang berbeda-beda dengan yang ada diajarkan oleh Yesus dan diajarkan oleh mereka, tapi intinya sama, kita terus berbakti kepada orang tua gitu ya Romo. Betul, Bu. Baik. Ya. Romo, ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan untuk Romo ya. Ya. Dari Bapak Budi Chandra. Romo mohon saran bagaimana cara mengungkapkan bakti kepada leluhur yang sudah dikremasi, sehingga tidak memiliki abu leluhur lagi karena sudah dilarung di laut, Romo. Ya, nggak apa-apa. Saya jawab dulu ya. Iya, silakan Romo. Saya rasa begini Pak, kita punya hidup yang memang secara fisik, materi itu terbatas. Tetapi hidup kita bukan hanya hidup kita tidak hanya berada dalam batas-batas fisik. Kita bisa mengenang kebaikan orang tua, kebaikan leluhur. Itu cara berbakti. Saya sering mengingat ayah saya, mami saya dan papi saya, bahkan adik saya yang sudah nggak ada. Engkong, ma, kadang-kadang saya seakan-akan hanyut dalam lamunan. Bagaimana mereka ya? Mereka begitu baik. Saya ingat semua saat-saat sejak saya masih kecil, bagaimana papi memperlakukan kita, mami memperlakukan kita, penuh kasih, maka hati penuh dengan keharuan. Berarti apa? Saya sedang merawat relasi saya dengan papi dan mami yang sudah nggak ada. Dan juga dengan adik saya. Kadang-kadang bisa meneteskan air mata kalau mengingat mereka. Bukan sedih, tetapi terharu. Itu namanya kita merawat relasi. Bakti adalah merawat relasi. Ya. Yang kedua, kecuali mengenang, kita juga bisa membangun bakti pada orang tua dan luhur dengan bersikap baik.
Orang Tionghoa itu percaya leluhur yang sudah meninggal itu akan tetap mendoakan dan membantu anak cucunya supaya mereka muncul sebagai pribadi-pribadi yang bermoral, pribadi-pribadi yang terpandang, dan juga pribadi-pribadi yang boleh punya milik, bukannya orang-orang yang nggak punya, yang miskin melulu, tetapi juga orang-orang yang terpandang secara sosial, secara religi, dan juga secara material. Yang material itu yang terakhir. Ya. Jadi itu yang menjadi penghayatan kita, bakti kita pada orang tua. Dan kalau nggak ada makapnya, maka ini sesuatu yang baru. Dulu saya sering diminta banyak memberi tentang kremasi. Sekarang menjadi sangat lain pikiran saya dan pemahaman saya, bahwa kremasi itu bukan cara. Itu hanya jika ada alasan tertentu, gereja tidak melarang. Maka yang sudah jangan menyesal, tetapi memang menjadi lebih sulit. Kalau di makam itu ada tandanya, kalau di laut nggak ada apa-apa. Tetapi masih bisa, datanglah ke pantai, bawa 1-2 kuntum bunga, letakkan di laut dan bilang, Papa, Mama, ini sedikit ungkapan bakti saya. Melalui bunga ini, saya mengenang cinta Papa, Mama. Selesai, nggak perlu bertele-tele, mereka tahu kok. Jadi begitu Pak, masih bisa. Ya. Apalagi? Baik, terima kasih Romo. Semoga Pak Budinya sudah menerima ini. Ya. Dari Pak Yanuar, Romo, setiap cengbing, apakah artinya anak cucu meletakkan kertas warna-warni di rumput yang tumbuh di atas makam? Kan ada Romo, biasanya ada warna yang kayak kotak-kotak kecil gitu, warna-warni itu Romo. Ya, itu kebiasaan yang sangat banyak. Saya rasa Sun itu mewakili warna ya, karena pada musim dingin, sebelumnya kan musim salju. Salju itu kan warnanya cuma putih, menyelimuti seluruh bumi, ya. Menyelimuti seluruh permukaan bumi putih. Maka Sun itu membawa warna, membawa kegembiraan. Maka jangan lupa tadi Saumo itu pada Qingming, pada musim di mana semi sedang berjalan ke arah puncaknya. Maka lihat ini bunga tao di belakang saya kan berwarna-warni itu. Iya, bagus ya. Romo. Ya, jadi itu tao itu apa? Qingming itu terkait dengan keindahan alam yang warna-warni. Jadi saya rasa itu bisa dipahami semacam itu. Oke. Baik. Iya, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan dari Pak Karl Manalu. Beliau menanyakan tentang ayat-ayat Alkitab. Selain dari Makabe 12, Sirak 7, dan Tobit 4, apakah ada ayat lain, Romo? Yang menunjukkan untuk mengenang orang meninggal ya? Iya, yang mengenang orang tua, mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Ya, sebetulnya di dalam tradisi Yudaisme dan kemudian menjadi tradisi Kristiani, kita dasarnya adalah kemudian menjadi teologis. Dasar kitab sucinya sangat terbatas, tapi kemudian tradisi dan refleks teologisnya membuka cakrawala lebih luas, bahwa gereja mengajarkan antara kita yang telah wafat ini tetap ada hubungan. Kita disebut gereja yang bersiarah, mereka disebut gereja yang mulia. Kita masih bersatu. Maka bukan cuma mendoakan mereka. Tentu kita tahu kita punya ajaran api penyucian, bahwa orang yang meninggal dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus, tetapi karena masih ada sesuatu yang harus dimurnikan di dalam dirinya, maka dia terus mengalami pemurnian itu sebelum dia bisa bersatu dengan Tuhan di dalam kemurnian ilahi. Ya, tetapi tentu kita bisa berdoa untuk mereka. Tetapi jangan lupa, penyelamatan itu bukan hanya karena kita, tetapi karena Tuhan memang ingin menyelamatkan. Kita doa kalau Tuhan nggak mau menyelamatkan, nggak ada gunanya. Dan yang paling penting kita mesti lihat, di dalam penyelamatan itu ada satu misteri kunci, yaitu kurban salib Kristus. Yesus yang wafat di salib dan bangkit pada hari ketiga, itulah puncak penyelamatan. Juga relasi dengan orang yang sudah wafat itu harus ditempatkan di dalam itu. Maka Tuhan Yesus sedang terus menyelamatkan orang-orang yang juga berada di api penyucian. Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi kita bisa mendoakan mereka, doa kita satukan di dalam persembahan salib Yesus untuk membantu mereka. Di lain pihak, nah ini memang nggak begitu jelas. Apakah mereka mendoakan kita?
menurut gagasan dua gereja ini, gereja yang bersiarah kita di dunia ini dan gereja yang mulia yang sudah beralih ke sana, itu tetap berelasi, tetap ada hubungan. Maka kita bisa yakini, walaupun mungkin mereka ada dalam penyucian, dalam kondisi penyucian, mereka juga ingat akan kita, anak-anaknya, keturunannya. Mereka pasti mendoakan kita juga. Dan pertemuannya itu adalah pertemuan kasih, afeksi. Kita mengingat mereka, mereka mengingat kita. Ya, maka terjadi pertemuan itu. Dan pertemuan ini adalah yang menjalin hubungan kita. Yang menyempurnakan hubungan ini apa? Kurban salib Yesus yang sedang memurnikan dan memperbaharui segala sesuatu. Luar biasa. Apakah saya menjawab pertanyaan Bapak itu tadi? Yang ditanyakan itu ayat Alkitabnya, Romo. Oh, ayat Alkitabnya. Menurut saya, iya. Ya, saya bilang tadi ayat Alkitab itu bisa terbatas, Pak, karena gereja Katolik nggak hanya ajarannya berdasarkan ayat Alkitab, tetapi juga tradisi dan ajaran. Magisteri. Maka Makabe itu menjadi ayat yang sering dipakai untuk melihat bagaimana kita perlu berdoa untuk arwah yang sudah meninggal. Ya. Baik, terima kasih Romo. Semoga Pak Karel terbantu. Iya. Ya, terima kasih banyak Romo. Sama-sama Pak Karel. Ada lagi yang lain? Jadi ini jawabannya Romo ini malah menjawab pertanyaannya Ibu Ani. Apakah Cengbing kaitannya dengan Hari Arwah 2 November yang tadi itu? Ya. Jadi kalau menurut saya Romo, Gereja Katolik ini sebetulnya juga mirip-mirip dengan Cengbing itu ya Romo, tanggal 2 November. Nah, ini Cengbingnya Katolik ya Romo. Ini untung ditanya, itu sama sekali berbeda loh. Oh, beda ya Romo ya? Nah, karena dasarnya berbeda. Mereka itu berpikir, paham mereka secara tradisional, orang kalau meninggal itu masuk ke dunia yin dan mereka masih hidup seperti di bumi ini. Kecuali satu, mereka nggak bisa mengupayakan kebutuhan hidup mereka. Maka itu dikirim dari bumi. Sedangkan 2 November itu sangat jelas menurut ajaran gereja kita, bahwa kita berdoa untuk arwah-arwah di api penyucian. Supaya kondisi pemurnian mereka itu sempurna dan karena belas kasihan Tuhan mereka dimurnikan untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi ada dua gambaran atau dua gagasan yang sangat berbeda. 2 November itu terkait dengan roh-roh di api penyucian untuk masuk surga bersatu dengan Tuhan. Sedangkan Cengbing orang Tionghoa itu nggak ada gagasan itu. Mereka akan beralih dari dunia ini masuk ke dalam kehidupan yang bahagia. Bahkan sangat mengejutkan loh, bahwa secara tradisional sebetulnya gagasan mereka akan neraka itu nggak pernah terdengar. Baru setelah Buddhisme datang. Setelah Buddhisme datang ke Tiongkok dari India, itu pada awal dinasti Han dan terus berkembang pada masa dinasti Sui dan Tang itu baru kelihatan ada gagasan neraka dan serem itu neraka Buddhis. Bisa lihat di kelenteng-kelenteng begitu banyak orang ditusuk dari pantat sampai kepala, diputer-puter di atas sapi kayak babi guling semacam itu kalau berdosa. Kalau berdosa dengan mulutnya dibuka, lidahnya ditarik dengan beberapa tang gitu supaya lidahnya keluar dan segala macam. Itu neraka. Nah, Cengbing secara tradisional, saya nggak bicara Cengbing menurut agama tertentu loh. Ya, yang saya bicarakan ini bukan Cengbing menurut agama Buddha, agama Tao atau agama Konfusius, Konghucu, tetapi Cengbing dalam arti gagasan budaya. Dan ini yang dasar. Kemudian gagasan budaya ini dihayati dalam ritual-ritual agama-agama ini. Maka perbedaannya ada di situ. Gagasannya sama. Gagasannya harus kembali kepada Konfusius. Kenapa? Konfusius adalah yang mengumpulkan seluruh gagasan, seluruh unsur budaya sebelum dia, pada saat dia hidup, dia satukan menjadi kesatuan yang utuh sempurna. Itu disebut Ta Cheng. Ya, Ta Cheng itu berarti dia yang menyempurnakan semua. Itu 2.500 tahun sejarah dia sempurnakan. 2.500 tahun ke depan apa yang dia sempurnakan dihayati. Maka kita harus berpegang pada akar ini. Jangan langsung berbicara mengenai bagaimana saudara-saudari Buddha menghayati Cengbing lain lagi. Perayaannya, ritualnya.
bentuk persembahannya dan lain sebagainya. Bagaimana saudara-saudara Taois merayakan Cengbeng, lain lagi nanti. Bagaimana, itu kita akan repot. Tapi sekarang yang saya bawakan ini adalah gagasan dasar tentang Qingming, tentang Cengbeng. Ada perayaan-perayaan itu, tetapi itu adalah perayaan-perayaan yang memperlihatkan dasar dari itu bahwa ada sesuatu ungkapan kultural dan moral yang penting, yaitu Cengbeng berisi seluruhnya ungkapan bakti. Ini unsur, ini jiwa peradaban Tionghoa loh, bakti. Ya, jadi begitu. Jadi bukan apa, maka kita harus bedakan itu. Saya membedakan itu kalau saya bicara. Saya lihat dengan jelas. Maka orang bisa bilang, enggak, ini harus begini. Ya itu agama itu. Tetapi di balik ritual itu ada satu gagasan inti yang menjadi arus besar, benang merah dari yang disebut budaya dan peradaban Tionghoa. Kalau bicara budaya dan peradaban Tionghoa, orang mau nggak mau harus kembali ke Konfusius. Kongzi itu sudah 2.500 tahun diakui sebagai pelestari budaya dan peradaban Tionghoa dari 2.500 tahun sebelumnya. Kan luar biasa. Jelas ya? Iya. Romo, maaf Ibu, jadi saya ulangi, silakan, kalau Ibu. jadi sebetulnya yang Romo jelaskan ini lebih pada gagasan dasar budaya ya Romo, Yes, kepada yes, kita. yes. Dan Ya, itu sebab- kalau menurut gagasan budaya itu nanti mereka tuh akan masuk ke yin lalu bahagia tuh Romo. Maksudnya Mereka tahapannya bahagia. begitu. Mereka kalau meninggal ya Ibu ya, kalau mereka orang meninggal itu dunia kita disebut yang qian, dunia yang, dunia nyata. Ya, kalau meninggal beralih ke yin qian, yin yang te yin. Yin qian itu berarti apa? Mereka masuk ke dunia lain di mana isinya cuma orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, di dalam yin qian itu mereka nggak ada hukuman, nggak ada, mereka hidup biasa. Ini gagasan tradisional mereka sebelum Buddhisme ya. Gagasan tradisional mereka. Mereka hidup biasa, mereka bergaul. Mungkin mereka masih main ceki di sana. Main ceki kan perlu uang. Nah, kalau duitnya habis kan dia nggak bisa main ceki. Maka anak cucunya nanti mengirim uang kepada dia supaya bisa main ceki lagi. Semacam itu. Romo, lalu kaitannya dengan 2 November tadi gagasannya kan beda ya Romo. Kalau Beda. itu pemurnian jiwa-jiwa di purgatorium Yes, betul. yang juga belum tentu akan bahagia Oh, nantinya. kalau purgatorium pasti masuk surga Ibu. Itu nggak ada jalan ke neraka kalau udah purgatorium. Maka kalau kita masuk api penyucian udah syukur banget lah. Udah syukur banget. Iya, iya. Tinggal Karena tunggu nggak- berapa itu- lama ya Romo ya. Nggak bisa masuk ke surga neraka enggak. Maka disebutkan siapa yang masuk ke purgatorium adalah orang-orang yang hidup berdamai dengan Allah, tetapi pada saat dia meninggal masih ada unsur-unsur yang belum murni. Maka mereka masuk ke dalam kondisi bukan tempat, kondisi pemurnian untuk bersatu dengan Allah. Saya pernah Kalau- membawakan itu. Romo, jadi berarti satu yang bisa ditarik garis lurusnya adalah dua-duanya berujung pada kebahagiaan ya Romo. Ya, Yin Qian itu nggak memerlukan Tuhan karena mereka itu pada dasarnya bukan orang yang berpikir bahwa perlu penyelamatan Tuhan. Maka mereka selalu mau menyelaraskan diri aja. Mereka menyelaraskan diri. Ya, sedangkan kalau kita untuk masuk surga itu bukan hak kita. Kan Yesus bilang waktu ibu anak Zebedius itu bilang, nanti kalau kamu sudah hadir di kerajaan kamu, kasih tempat di kananmu dan kirimu untuk anak saya. Dan Yesus bilang, oh nggak bisa itu bukan urusan saya, yang memberi itu Bapa. Jadi untuk masuk ke dalam kemuliaan itu harus Bapak Ibu harus tahu loh, itu bukan hasil jerih payah kita. Itu adalah kita bisa masuk surga, masuk ke dalam kemuliaan akhir, pertama-tama karena Allah sayang kita. Allah memang menciptakan kita untuk bersatu dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, terus kalau begitu, buat apa saya berbuat baik? Supaya kita sudah bisa mulai menampilkan kemuliaan Allah di bumi ini di dalam tindakan kita. Maka kita berjalan semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Kan Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Jadi hidup sempurna bukan supaya kita masuk surga, tetapi supaya kita
hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah inilah yang membantu kita untuk berjalan kembali ke rumah Bapa. Ibu, apakah jelas, Ibu Ani? Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, Romo, Ya. gagasannya memang berbeda, tetapi tujuan akhirnya bahwa masuk ke dalam satu kebahagiaannya sama ya, Romo? Sama. Maka orang Tionghoa itu sangat mementingkan juga huruf fu bahagia. Ya, ya. Maka semua fu. Lihat kalau tahun baru Imlek, semua huruf fu. Dan mereka selalu gagasannya adalah hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Maka mereka punya 5 fu, ufu, ya. So itu bahagia. Apalagi fu, lu, so, si, saya, fu itu bahagia. Lu itu punya kedudukan yang terpandang secara sosial dan material. Fu, lu, so, panjang umur, itu juga bahagia. Si itu punya juga harta. Si itu kebahagiaan. Fu, lu, so, si, cai itu baru harta benda. Orang juga perlu harta benda. Orang Tionghoa itu sangat realistik ya, bahwa kita perlu sarana kehidupan. Tetapi sarana kehidupan tidak dipuja sebagai mamon di dalam budaya Tionghoa loh, enggak loh. Itu tempatnya rendah sekali loh. Pendukung kehidupan. Yang paling tinggi adalah kebahagiaan rohani. Itu di dalam gagasan Tionghoa. Orang-orang sekarang selalu pikir orang Tionghoa itu cuma ngejar duit. Enggak, di dalam sejarah itu enggak begitu. Sekarang pasti ada yang begitu karena mereka lupa akarnya. Begitu Ibu, jadi memang betul yang kebahagiaan itu menjadi kerinduan dasar setiap manusia, karena kebahagiaan itu adalah dari Allah dan itu ditempatkan dalam diri manusia, sadar nggak sadar itulah yang menarik dia pulang untuk kembali kepada kebahagiaan. Hanya di dalam kita, Kristianitas, kebahagiaan itu diwahyukan menjadi begitu penuh dalam relasi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau saudara-saudari Tionghoa yang sangat luar biasa, mereka bisa mengenali kebahagiaan dalam alam. Maka tadi tuh, duduk-duduk di pinggir sungai yang berkelok-kelok, mereka membaca buku-buku kuno, mengenang ajaran-ajaran kuno yang membuat mereka hidup baik, itu kebahagiaan. Dan kalau bahagia, mereka sehat dan panjang umur. Begitu Ibu Ani, bisa ikutin? Baik, terima kasih Bu Ani, terima kasih juga untuk Romo. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Emin. Oke. Ya. Romo, kalau ada keluarga yang sudah meninggal dan memegang tradisi budaya Chinese, apakah kami sebagai umat Katolik boleh menerima dan menancapkan hiu, bukan berdoa dengan hiu, Romo? Boleh. Kemudian juga boleh ya, Romo. Seperti yang tadi Romo bilang tadi ya, Romo boleh. Juga soal bawa makanan di makam, bagi tradisi Chinese itu memang juga untuk memberi makan kepada leluhur. Tapi menurut saya, makanan yang dibawa itu untuk dimakan bersama anggota keluarga yang sedang berkumpul. Karena zaman dulu kan belum ada restoran, Romo. Jadi kalau sekarang sudah selesai ke makam, kita langsung rame-rame makan di restoran. Bagaimana kalau menurut Romo ya? Memang saya rasa itu betul pendapat Ibu itu. Bahwa sebetulnya kalau cengbeng ya, kalau cengbeng Ya. Kalau cengbeng, orang ke makam itu membawa makanan, kemudian memang digelar di depan makam, makan bersama. Cengbeng itu pesta. Maka bedakan persamaannya, Romo ya. Bedakan juga, cengbeng itu kita lihat makam meriah loh. Tetapi 2 November, coba lihat kasula yang dipakai Romo warnanya apa? Nih, ungu. Ungu berarti apa? Berkabung. Maka 2 November itu berkabung, prihatin supaya keluarganya bisa cepat sempurna, murni, bersatu dengan Bapa di surga. Itu lihat, itu bedanya. Tapi orang kalau cengbeng itu nggak ada warna putih, nggak boleh. Maka warna-warni. Cengbeng itu bukan perkabungan, cengbeng itu pesta. Tadi pesta karena alam begini indah. Ya, pesta karena orang mengenang kebaikan langit. Ya, mereka gembira. Jadi nggak ada suasana
kesedihan di Cengbeng, nggak ada sama sekali. Nah, itu bisa terjadi penyimpangan karena orang-orang Katolik berpikir selalu 2 November. Maka mereka kalau ke makam juga berdoa supaya orang tuanya masuk surga. Ya. Ya, baik Romo. Romo, ada pertanyaan lagi dari Bapak Hieronymus. Boleh nggak? Romo, waktu saya masih kecil diajak kakek nenek mereka untuk sembahyang di rumah mereka pakai hius setiap tanggal 1 dan tanggal 5. Saya biarkan saja untuk menyenangkan hati, ini anak-anaknya Pak Hiro berarti. Untuk menyenangkan hati orang tua saya yang sudah sepuh. Karena saya ingat ajaran guru katekumen saya, bahwa orang Katolik itu pada situasi khusus berdoa pakai hiu, boleh, asalkan doa dan hatinya mengarah kepada Allah Tritunggal. Jadi bagaimana Romo, apakah boleh begini atau jangan kalau berdoa tanggal 1 dan 15 itu? Saya pikir ya, ada 2 hal. Satu, kepercayaan kita, objeknya jelas, sasarannya jelas adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah keyakinan kita. Keyakinan kita mengajarkan kita untuk bisa mencintai dan menghargai orang lain dengan tulus. Maka hukum yang pertama adalah cintailah Allahmu melebihi segala sesuatu. Yang kedua adalah cintailah sesamamu sebagai dirimu sendiri. Sekarang bayangkan kalau opa, engkong, kakek sudah lanjut usia, yang dia tahu adalah begitu caranya menghormat pada leluhurnya. Dan dia ajari cucu-cucunya supaya juga mengikuti itu. Dan cucunya bilang nggak mau, itu tahayul. Itu apa itu? Nanti dihukum Tuhan. Saya pikir itu terlalu keras ya. Gimana perasaan opanya kalau cucunya bilang bahwa apa yang dia lakukan itu semua adalah hubungannya dengan hal-hal yang tidak masuk akal, yang salah, penyembahan berhala. Jadi hidup kakeknya dari mulai lahir sampai mati nanti semua isinya kesalahan. Apakah itu baik? Enggak. Kan engkong kita juga baik loh. Engkong saya bukan Katolik loh. Dua-duanya. Engkong dan opa itu belum dipermandikan. Tetapi engkong dan opa itu manusia-manusia lurus loh yang saya tahu. Maka saya menghormati mereka. Saya pernah cerita ini di salah satu acara seperti ini. Waktu saya SMA, saya sudah masuk seminari, saya seringkali berpikir pada engkong saya loh. Engkong saya dikubur di Petamburan. Kita datang, waktu saya masih kecil, lama-lama kita juga kurang datang. Saya pikir gimana ya engkong itu, kesian juga ya. Kemudian saya beli kertas uang itu segepok gitu ya, dan hio 1 ikat, terus lilin. Saya datang ke Petamburan, saya bilang, Kong, saya nggak tahu Kong ini gimana efeknya buat engkong. Tetapi ini yang engkong dulu sering lakukan. Ya, maka sekarang saya bawa ini buat engkong. Kalau berguna di sana, syukur. Kalau nggak berguna, saya sudah menjalankan bakti saya. Maka saya bakar semua kertasnya, saya bakar hionya, pasang lilinnya, udah saya duduk sebentar, sampai uang-uang habis terbakar, saya pulang, saya pulang. Saya nggak jadi apa-apa itu, saya tetap Katolik, saya sayang engkong saya percaya pada Tuhan saya. Jadi saya pikir yang penting adalah kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang kita kenal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Bapa mengajarkan kita untuk berbuat, untuk memahami orang. Ya, Yesus mengajarkan itu loh. Kan beberapa hari Minggu yang lalu kan ceritanya itu Yesus yang wanita bersinah ya, Injilnya ya. Iya. Wanita bersinah. Lihat orang-orang Yahudi itu, mereka hidup dari hukum Musa. Menurut hukum Musa, orang yang seperti ini harus dirajam. Menurut kamu gimana? Yesus nggak bilang apa-apa, cuma nulis-nulis. Sampai akhirnya karena dia didesak-desak terus, dia bilang yang nggak bersalah lempar aja batu pertama. Pergi semua. Dan kemudian Yesus bilang pada wanita itu, kemana mereka? Apakah mereka menghukum engkau? Tidak, Tuhan.
Yesus bilang, aku pun tidak. Dia masuk ke dalam hati wanita berdosa yang kehilangan harga diri dan sakit. Sakit loh, ketangkep basah itu sakit, malu. Dan Yesus berkata, aku pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, orang Yahudi marah banget, dengan kuasa apa kamu mengampuni dosa? Jadi begituan rumit sekali. Maka kita luaskan hati kita tanpa kehilangan keyakinan kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus, akan ajaran gereja, akan cara hidup gereja. Ya, itu. Ya, baik. Terima kasih Romo. Satu pertanyaan terakhir boleh ya Romo ya? Boleh, Jadi boleh. saya rangkum dari beberapa pertanyaan ini. Kira-kira kalau saat cengbing ya Romo ya, kita kalau ke kuburan itu doa apa yang terbaik untuk kita doakan? Dan kalau saat waktu tanggal 2 November saat doa arwah itu kita juga bisa mendoakan seperti yang acara cengbing itu, demikian. Kita juga boleh saat di kuburan kita juga boleh ya Romo ya, bakar-bakar uang, pakai hiu, terus mengikuti adat istiadatnya mereka gitu. Ya, ini pertanyaan yang tricky nih. Kalau saya salah jawab, saya celaka nih. Begini, saya rasa pertanyaannya kan, saya harus berdoa apa? Kenapa harus selalu berdoa? Kan kalau kita duduk rame-rame, seperti waktu saya masih kecil dibawa ke makam oma, mak saya dari papi dipanggil mak, kalau dari mami dipanggil oma. Di depan makam mak kita duduk-duduk, papi saya bersihin, kita semua anak-anak duduk-duduk main-main di depannya, terus nanti mami keluarin roti, keluarin makanan, kita makan, kita mengenang oma yang baik, mak yang baik. Terus kalau mau pulang papi bilang kita berdoa yuk sama-sama, kita berdoa, doa yang apa? Yang dikenal, yaitu Bapa kami. Udah cukup. Bapa kami itu doa yang powerful sekali loh. Doa yang mengimani karya Tuhan yang sedang menyempurnakan ciptaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Engkau sungguh mulia. Datanglah kerajaanmu ke bumi. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Maka Allah sedang membuat bumi itu menjadi seperti surga. Berilah roti harian kami pada hari ini. Artinya apa? Bapa, datangkanlah, nyatakanlah keselamatan, kemenangan akhir zaman yang penuh dengan kemuliaan pada saat ini. Jadi kalau saya berdoa itu, saya sudah juga mengajak engkong saya, opa saya untuk melihat bahwa kemuliaan Tuhan sedang terjadi dalam diri kita. Tuhan Maha Besar, Dia tahu bagaimana membuat seluruh ciptaan ini kembali kepada Dia. Juga orang-orang jahat loh, kita jangan pikir bahwa yang masuk surga cuma kita-kita aja, nanti kita yang nggak masuk loh malah. Kan Yesus sering mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang suci-suci, yang menjalankan peraturan dengan serius, tapi justru mereka yang kehilangan. Maka Yesus sering bilang yang terdahulu akan jadi kemudian, yang kemudian akan jadi yang terdahulu. Maka kita juga tenang, Tuhan sedang bekerja, tapi kita juga harus pegang. Nah, kembali kepada pertanyaan, ya kalau kita bakar uang boleh, saya nggak larang itu, tetapi kita jangan menjadi percaya akan gagasannya bahwa kita orang Katolik kalau mati kita perlu seperti itu. Enggak. Ini adalah untuk membantu mereka yang belum menjadi umat kita. Itu adalah cara mereka. Maka demi itu saya pikir boleh dilakukan. Demi bukan kepercayaan saya, tetapi kepercayaan dia. Tetapi saya juga mau memberi batas. Dalam video saya tadi, dalam slide saya sudah kasih lihat. Bagaimana orang yang dalam tradisi Tionghoa, dalam kepercayaan religi tertentu, menyediakan makanan begitu banyak. Ada aqua bermacam-macam merek, ada minuman soft drink, ada bakpao, ada segala macam. Kita mungkin juga bisa agak sederhana.
Ya, artinya apa? Saya kasih lihat tadi orang Kristiani membawa apa? Mereka membawa bunga. Ya, membawa bunga. Masa orang tua dikasih makan kembang? Ya kalau hatinya kurang senang, bawalah 2 bapau atau dan lain sebagainya. Tetapi kan juga kita harus lihat bahwa memang kita terbatas. Ya, kita nggak bisa juga melakukan segala sesuatunya yang bukan menjadi ajaran kita, tetapi kita yang paling dalam kan datang dengan niat saya mau menunjukkan bakti saya, itu yang hakiki. Maka kalau saya pikir, ya mungkin engkong perlu duit ya engkong ya ini saya bakarin demi engkong. Tapi jangan sampai membalik arah kepercayaan saya. Saya nggak perlu itu, tapi engkong perlu saya bawa. Terus kalau ditanya kalau gimana kalau engkongnya nanti perlu ayam panggang, babi guling dan lain sebagainya. Ini saya terus terang nggak bisa jawab karena ini sangat rumit. Ya, tetapi saya bisa bayangkan bahwa orang Tionghoa pun mengatakan itu adalah peristiwa budaya, bukan religi. Maka kalau itu peristiwa budaya, bukan religi, maka artinya apa? Dia nggak punya tuntutan 100%. Kalau kita percaya Yesus adalah penyelamat, itu utuh 100%, itu kepercayaan religi. Kita nggak bisa percaya Yesus 90%, 100%. Kenapa? Karena ini adalah pewahyuan sejati Allah pada manusia, dan Allah bahkan menjadi manusia untuk menyampaikan kehendaknya. Jadi itu berlaku utuh bagi saya. Tetapi kalau peristiwa budaya itu isinya banyak. Maka persembahan-persembahan itu terkait dengan agama tertentu. Padahal pandangan Konfusius terhadap hidup setelah mati, dia bukan nggak percaya, tetapi dia nggak banyak bicara. Konfusius waktu ditanya oleh muridnya, bagaimana pandangan engkau terhadap hidup setelah mati? Dijawab muridnya, kamu hidup aja belum tahu, kenapa tanya mati? Kamu hidup aja belum bisa, mengapa kamu bertanya tentang hidup setelah mati? Maka hidupi aja hidup di dunia ini. Jadi ada pandangan-pandangan yang sungguh berbeda. Maka kalau ditanya tadi bakti, ya bakti itu pasti. Tetapi bentuknya apa? Nah terserah. Ini keyakinan religinya. Saya buat di makam engkong saya itu bakar kertas, pasang lilin, bakar hiu cuma sekali seumur hidup saya waktu saya SMA dulu. Sekarang apa? Sekarang setiap misa saya doakan. Karena saya nggak tahu dia ada di mana. Di api penyucian kah atau sudah masuk surga, itu kita nggak ada yang pernah tahu. Maka saya bilang, saya selalu berdoa gini dalam hati saya, boleh dengarkan doa saya. Kiranya kurban salib Kristus yang menyelamatkan seluruh ciptaan dan semua kehidupan, menyempurnakan arwah-arwah yang berada di api penyucian untuk menjadi murni utuh dan bersatu dengan Engkau kembali ya Bapa di dalam kemuliaan surga. Bersama dengan ini saya juga berdoa untuk papi, mami, Hari, opa, oma, engkong, emak, para om dan para tante serta sepupu-sepupu saya yang telah meninggal. Bapa perkenankanlah mereka berada bersamamu di dalam kemuliaan abadi. Beres kan? Nggak pusing. Lengkap, Romo. Ya, karena saya percaya bahwa yang menyelamatkan salib Yesus. Maka saya bilang kiranya kurban salib Kristus yang menyelamatkan seluruh ciptaan dan semua kehidupan. Membuat orang-orang yang ada di dalam api penyucian dimurnikan dan dapat bersatu dalam kemuliaan surga. Beres dong. Saya setujui kerja Allah, saya dukung, saya bantu. Maka doa saya sebetulnya bukan ditujukan pada mereka dan minta sesuatu dari mereka, pada Bapa, supaya mereka bisa cepat terbebaskan dari api penyucian dan berada bersatu di dalam kemuliaan-Mu di surga. Itu yang saya doakan setiap misa. Dan saya rasa itu doa saya sudah cukup. Karena Allahnya adalah sama. Maka pasti dia tahu cara ngurus engkong saya yang enggak Katolik, tapi baik. Dan opa saya nggak Katolik, tapi baik juga. Nah, beres.
semoga saya menjawab ya. Karena Ya, bertanya kadang-kadang. baik Romo. Terima kasih banyak Romo. Ya. Sangat jelas dan kami semakin memahami arti budaya dari Qingming tadi sehingga semakin mencintai, semakin menarik, dan semoga kita semua umat Pindoman yang terkasih ini bisa mengikuti acara Qingming dengan batas-batas tertentu sesuai dengan iman Katolik ya Romo ya. Ya. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Kita akan mendengarkan pengumuman sebentar ya Romo. Ya, Kalau tadi kita disapa oleh Ketua Umum dari Bunda Kudus C. Ervin, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Kin atau yang terkenal dengan Ibu Setiawati Mulyo, Ketua dari Bindoman. Silahkan Cik Kin. Selamat siang Romo Hendra. Selamat Suster, siang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya akan membacakan pengumuman acara komunitas Bunda Kudus untuk pekan ini. Bindoman Selasa depan 12 April 2022 akan dilayani oleh Romo Nofrin dari Samadhi dengan tema Berjalan Teguh dalam Terang Tuhan. Khusus hari Selasa depan, Bindoman akan dimulai pukul 9.45 atau 15 menit lebih awal. Semoga kita semua dapat mengikuti acara menarik ini dari awal ya. Kursus Alkitab di Verbum diselenggarakan hari Kamis 7 April 2022 pukul 10 bersama Romo Charles Virginius Okarm dengan materi pengajaran membaca kitab suci secara pribadi dan kelompok. Bapak, Ibu yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan kami di Bindoman dapat menyalurkan persembahan kasih melalui BCA 464 567 5674 atas nama Ernest Istiawan atau Setiawati Mulyo saya sendiri. Kami Bunda Kudus membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wowor untuk pemeliharaan Tanah Suci Holy Land. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi, silahkan menghubungi Ibu Agnes dengan nomor WA seperti yang tertera di layar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu dari kami, komunitas Bunda Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Cik Kin. Oke. Romo, acara Bindoman sudah selesai. Kita lanjutkan dengan doa penutup dan berkat penutup dari Romo. Apakah Romo berkenan untuk memberikan doa penutup atau Samantha yang doa penutup, Romo? Samantha dong. Oke, Samantha silahkan doa penutup, lalu berkat penutup dari Romo dan pujian penutup. Baik, untuk pujian penutup mungkin sebagai tanggapan aja karena dari tadi satu hal yang saya dengar terus yang Romo juga ulang-ulang berkali-kali adalah sebenarnya ini adalah proses pemurnian hati ya. Sebuah proses di mana di dalam kehidupan kita ini kita pun harus semakin mendekat sama Bapa supaya kita hatinya dipulihkan, hatinya dibersihkan. Amin. Satu lagu ini pasti sudah tahu. Mari kita bawa ini sebagai doa kita. Kita mau mendekat lagi sama Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan, hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh ingin mengenal kasih-Mu lebih lagi. Lebih dari apapun juga Tuhan, kami mau hidup kami dipenuhi oleh kasih yang datang dari Bapa, supaya kami dapat mengasihi keluarga kami lebih lagi, mengasihi orang di sekitar kami lebih lagi, mengenang leluhur kami lebih lagi melalui kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa segala sesuatu yang kami hadapi sampai saat ini, kalau kami ada keluarga yang mungkin sudah Engkau panggil kembali Tuhan, kami tahu bahwa keselamatan hanya datang daripada Tuhan, dan kami hanya bisa terus untuk mendoakan mereka. Kami hanya bisa terus untuk mengasihi dan mengenang mereka. Biarlah terus Tuhan, Engkau yang mengajar setiap hari kami, memurnikan setiap hati kami, supaya hati kami boleh semakin dekat kepada Engkau, hati kami semakin boleh memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk siang hari ini kalau kami bisa mendengarkan pengajaran yang luar biasa dari Romo Hendra. Biarlah semuanya yang kami terima ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di bumi ini. Biarlah kasih-Mu semakin dikenal oleh orang-orang di sekitar kami melalui kami semua. Terima kasih Bapak untuk persekutuan siang hari ini. Biarlah persekutuan ini bisa terus menjadi berkat bagi kami semua dan lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Romo untuk membagikan berkat. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian selalu dibimbing dan dilindungi oleh terang kasih Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua kesabarannya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Romo. Terima kasih Romo. Romo Hendra. Terima kasih Bindoma. Selamat siang Romo, Pak Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Romo atas pencerahannya. Terima kasih pokoknya.